2016 ada kasus Jessica, ada kasus Vina, ada pembunuhan. Ya. Kalau kita bicara pembunuhan, atau sebagian orang mengatakan itu natural death, ada yang bilang kecelakaan, ada yang bilang itu tukak lambung, apapun yang diskursus liar yang berkembang di luar sana, kontroversi yang liar di luar sana, Pak Susno. Tapi kalau kita melihat dari penggunaan crime scene investigation-nya, kita sepertinya seolah-olah tidak mengalami kemajuan. Kita bicara 2016 lalu. Saya berpendapat ya, diskusi semacam ini sangat bagus. Kalau tidak kita bersuara seperti ini, didengar oleh seluruh Indonesia, bahkan dunia, dan didengar oleh aparat penegak hukum, kapan mau berubah? Kapan akan ada Jessica baru lagi? Saya hakul yakin dia tidak bersalah. Standar saya apa? Standar saya bukan perasaan. Standar saya adalah hukum. Sekarang mau kita tanyakan, pembunuhan berencana. Unsur perencanaan apa yang dilakukan oleh Jessica? Yang membuktikan bahwa Jessica berencana membunuh. Apa? Kemudian unsur perbuatan. Ini delik material. Perbuatan harus terbukti loh. Perbuatan dia meracun itu apa? Kan harus ada perbuatan fisik yang dia memberikan racun, memasukkan sesuatu barang saja, tidak apalagi racun. Meski JPU mengatakan bahwa bukti langsung itu tidak dibutuhkan. Nah, itu kaum inkrah. Saya namakan di dalam saya adalah bani inkrah. Apa maksudnya? Bani inkrah itu orang yang kalau sudah tidak ada jawaban lagi, ini sudah inkrah, ini melalui proses yang benar, ini sudah sesuai undang-undang. Ya, ini bani inkrah. Oke, jadi artinya bukti material bani itu yang wajib. Kaum yang tidak mau berubah. Nah, maka saya namakan bani inkrah. Kalau kita mau berubah, putusan itu harus bisa dikoreksi. Dan undang-undang pun memberikan ruang secara sah menurut hukum untuk melawan putusan. Bukan dihormati, melawan. Contohnya apa? Ada banding. Banding itu melawan. Ada kasasi. Kasasi masih nggak puas, ada PK. PK tidak dibatasi. Berkali-kali boleh PK. Nah, supaya tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Saya berkali-kali nantang hakim saya dan jaksa saya, termasuk penyidik saya. Saya ini korban. Ya, makanya kalau mau tanya tentang di dalam penjara kayak apa, tanya pada saya. Ya, perlu narapidana ini sudah 2G. Saya tidak pernah mengatakan. Makanya saya katakan, manakala ada kasus-kasus seperti ini, akulah yang paling tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my channel. Mohon maaf suaranya agak serak. Dari paparan pendapat Pak Susno Duaji tentang kasus yang menjerat Jessica Wongso. Beliau berpendapat bahwasanya tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwasanya Jessica lah pelaku pembunuhan berencana. Maka beliau mengasih himbauan, jangan sampai ada korban-korban Jessica baru. Yang artinya apa? Tanpa adanya alat bukti yang benar-benar ada, kemudian dinyatakan sebagai tersangka dan dipenjarakan. Tentunya hal ini sangat miris sekali, teman-teman. Karena apa? Enggak cuma 1, 2, 3 kasus aja yang semacam ini. Jadi orang-orang yang benar-benar enggak terbukti bersalah, tapi dinyatakan bersalah. Sehingga sampai dihukum sampai ada yang belasan tahun, bahkan ada yang seumur hidup seperti yang di kasus Vina Cirebon itu. Waktunya bersamaan, tidak ada satu alat bukti pun yang meyakinkan, yang menunjukkan bahwa Jessica adalah pelakunya. Itu satu. Bagi hakim yang mengadili, bagi jaksa yang menuntut, ini pelajaran sangat baik. Ada enggak satu alat bukti yang menunjukkan bahwa Jessica lah pelakunya? Satu aja, enggak ada. Yang kedua, ini juga pelajaran yang paling bagus, bahwa harus ada alat bukti itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bersesuaian. Saksi saja walaupun 1000, kalau tidak bersesuaian itu lemah dia. Kemudian yang ketiga, kita berkali-kali mengatakan scientific itu dikaitkan dengan apa? Bukan hanya dikaitkan dengan untuk membuktikan ini cyanida, ini bukan, tapi untuk membuktikan bahwa dia pelaku. Scientific berupa apa? Scientific pembicaraan di HP yang mengatakan bahwa akan terjadi ini, nggak ada. Kemudian saintifik berupa apa? CCTV yang memperlihatkan bahwa Jessica masukkan racun, tidak ada. Jadi ini kasus diancam dengan hukuman mati loh. Itu mislingnya di mana?
Ya misalnya karena nggak ada saintifiknya dihukum hanya berdasarkan CCTV itu kan scientific evidence. Tapi Iya, dalam hal ini misalnya di mana menurut Anda, Pak Susno? ya nggak ada sama sekali. asli. Nggak ada kaitannya. Rekamannya Buktinya asli putih, memang bukan tidak asli. ada. Rekamannya asli memang Satu tidak rekaman ada. asli nggak ada. Kalaupun rekaman, jika andaikan rekaman itu adalah benar, toh tidak menunjukkan bahwa Jessica memasukkan sesuatu. Hanya dia geser paperback. Karena geser paperback dianggap bahwa dia masukkan sesuatu, ini namanya subjektif. Subjektif itu apa? Adalah prasangka, asumsi, praduga. Itu nggak boleh ngukum orang berdasarkan praduga. Dosa tanggung penumpang. Yang berikut, hakim harus belajar juga. Jaksa harus belajar, polisi harus belajar adalah persesuaian alat bukti. Bukan jumlah. Oh, telah diperiksa saksi, ahli bahasa, ahli pantun, ahli apa lagi, termasuk ahli nujum. Bukan itu. Tapi persesuaian antara ini ada nggak saling keterkaitannya. Bukan jumlah, tetapi quality daripada alat bukti. Jadi apa yang terjadi kepada Mirna, kalau saya tanyakan kepada Anda yang punya pengalaman sebagai penyidik, apa yang terjadi kepada Mirna hingga dia tewas? Ya, Mirna meninggal. Itu tugas daripada penyidik, harus mencari apa penyebab meninggalnya. Penyidik cari penyebabnya, bukan menentukan meninggalnya karena baru mencari alat bukti. Ini salah. Ini nampaknya, oh dia meninggal karena racun, cari orangnya, cari alat bukti. Ini kan cara berpikir yang keliru. Teori penyidikan diajarkan di sekolah dan diajarkan di hukum acara pidana kita adalah membuat terang suatu peristiwa. Suatu peristiwanya apa? Ditemukan orang meninggal. Dengan segitiga evidence itu, orang meninggal ini baru dia diselidiki, pidana apa bukan. Belum tentu kan, bisa meninggal karena sebab dari dalam, sebab karena penyakit, atau kaget, atau jantung, atau apa. Nah, kalau meninggal itu berarti selesai, tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau cukup bukti, minimal 2 alat bukti yang sah, bisa membuktikan bahwa dia meninggal karena dibunuh, baru dicari pelakunya. Saya nggak tahu, apakah Jessica ini ditangkap dulu, atau dia diperiksa dulu sebagai saksi, sebagai apa. Karena dia ini harus menjadi saksi, dia berada di TKP. Tidak bisa dia langsung jadi tersangka. Contohnya kasus Cirebon. Peggy Setiawan, juk tangkap, cet tersangka, cari alat bukti. Kalau dari BAP kan tanggal 6 kejadian, kemudian ada rekonstruksi tanggal 30 baru ditahan. Ya, sudah diperiksa kah dia? Sebelum ditahan, ditangkap? Sebelum ditangkap tuh harus diperiksa dulu sebagai saksi. Kecuali kalau dia tertangkap tangan, apa pengertian tertangkap tangan? Diketahui bahwa dia sedang melakukan peristiwa itu, memasukkan racun itu. Dan itu yang tidak ada. Iya, tidak ada. Dia bukan tertangkap tangan. Kan beberapa jarak waktunya lebih dari sehari daripada peristiwa. Apakah dia sudah diperiksa sebagai saksi? I don't know. Allahu alam. Semoga saja sudah. Kalau tidak, tapi pra-peradilannya sudah terlambat. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari keterangan Pak Susno Duaji itu tadi. Bahwasanya kita tidak boleh mempidanakan orang, memastikan orang itu berpidana menjadi tersangka, cuman gara-gara praduga saja. Ini adalah sangat menyesatkan. Lebih-lebih tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa si Jessica itu pelakunya. Hal ini pun menjadi warning juga untuk semua lapisan penegak hukum supaya tidak semena-mena dalam menangani suatu kasus. Kemudian jangan sampai orang itu ditangkap kemudian baru nyari alat bukti. Nah, ini adalah proses yang salah. Harusnya orang tersebut dijadikan saksi dulu. Kalau memang itu nanti ada indikasi mengarah ke tersangka dengan adanya atau didukung dengan alat bukti, nah baru vonis sebagai tersangka. Ya intinya kita berdoa aja semoga aparat penegak hukum itu tidak ceroboh dalam menentukan melaksanakan tugas-tugasnya. Semoga yang tidak bersalah bebas. Ya, hukumlah orang-orang yang benar-benar bersalah.